Untuk resep yang pertama, bolu lapis talas yang super lembut. Untuk cara membuatnya, masukkan 1 saset santan instan ke dalam wadah dan 110 ml minyak goreng. Aduk sampai rata, lalu sisihkan. Kemudian masukkan 4 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 150 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, dan 1 sendok teh SP bisa diganti dengan TBM atau ovalet. Lalu kocok dengan speed tinggi sampai adonan mengembang, putih dan kental berjejak. Adonannya sudah mengembang. Matikan mixernya. Selanjutnya, masukkan 130 gram tepung terigu sambil diayak. Tambahkan 1 sendok makan tepung maizena dan 1 saset susu bubuk. Lalu kocok sebentar dengan speed 1, asal rata saja. Matikan mixernya. Kemudian aduk dengan spatula sampai adonan tercampur rata. Selanjutnya, masukkan campuran santan dan minyak goreng secara bertahap sambil diaduk balik. Aduk balik perlahan sampai adonan tercampur rata dan tidak ada endapan minyak di bawahnya. Adonannya sudah tercampur rata. Lalu bagi adonan menjadi 2 bagian sama rata. Lalu tambahkan 3-4 tetes pewarna makanan kuning tua pada adonan 1. Aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata. Kemudian tambahkan pasta talas secukupnya pada adonan 2. Aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata. Selanjutnya siapkan loyang ukuran 18 x 18 x 7 cm. Olesi dasar loyang dengan minyak goreng, lalu alasi dengan kertas roti dan olesi tipis atas kertas roti dengan minyak goreng. Lalu tuang adonan kuning ke dalam loyang. Ratakan permukaannya. Dan hentakkan loyang beberapa kali. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Kecilkan apinya. Dan kukus dengan api kecil selama 15 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet bersih. Setelah 15 menit, tuang adonan talas. Ratakan permukaannya. Dan kukus kembali selama 20 menit. Setelah 20 menit,
Tes kematangan. Jika tidak ada adonan yang menempel, sudah matang, lalu matikan kompornya dan angkat. Biarkan bolunya sampai hangat. Setelah hangat, keluarkan bolunya dari loyang. Biarkan bolunya sampai dingin. Setelah bolunya dingin, beri topping sesuai selera. Olesi permukaan bolu dengan buttercream secukupnya. Lalu beri parutan keju cheddar di atasnya. Bolunya siap dipotong-potong sesuai selera. Bolu lapis talas yang super lembut siap disajikan ya. Rasanya enak banget dan teksturnya super lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah. Resep yang kedua, rainbow cake kukus yang sangat lembut. Untuk cara membuatnya, masukkan 4 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 170 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, dan 1 sendok teh SP, bisa diganti dengan TBM atau ovalet. Lalu kocok dengan speed tinggi sampai adonan mengembang, putih, dan kental berjejak. Adonannya sudah mengembang, lalu matikan mixernya. Masukkan 150 gram tepung terigu sambil diayak. Tambahkan 1 saset susu bubuk putih. Lalu ayak. Dan kocok sebentar dengan speed 1, asal rata saja. Matikan mixernya. Lalu tambahkan 1 saset SKM putih, 1 saset santan instan, dan kocok sebentar dengan speed 1, asal rata saja. Matikan mixernya. Aduk adonan dengan spatula sampai rata. Selanjutnya, masukkan 130 ml minyak goreng secara bertahap sambil diaduk balik. Aduk balik perlahan sampai adonan tercampur rata dan tidak ada endapan minyak di bawahnya. Adonan sudah tercampur rata. Lalu bagi adonan menjadi 6 bagian sama rata. Selanjutnya, beri masing-masing bagian dengan pewarna makanan yang berbeda. Untuk adonan pertama, beri pewarna makanan ungu sekitar 3-4 tetes atau sesuai selera. Lalu aduk sampai adonan tercampur rata. Sudah tercampur rata. Selanjutnya, siapkan loyang ukuran 18 x 18 x 7 cm, olesi tipis dasar loyang dengan minyak goreng,
lalu alasi dengan kertas roti, dan olesi kembali atas kertas rotinya dengan minyak goreng. Tuang adonan ungu ke dalam loyang. Ratakan adonan. Dan hentakkan loyang beberapa kali. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Kecilkan apinya sampai api kecil. Dan kukus dengan api kecil selama 7 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet bersih. Untuk adonan kedua, beri 3-4 tetes pewarna makanan biru. Aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata. Setelah 7 menit, lalu tuang adonan biru. Ratakan permukaannya. Tutup kembali kukusannya dan kukus selama 7 menit. Untuk 4 bagian lainnya, beri dengan pewarna makanan hijau, kuning, oranye, dan merah. Setelah 7 menit, tuang adonan hijau. Ratakan permukaannya. Dan kukus kembali selama 7 menit. Setelah 7 menit, tuang adonan kuning. Kukus kembali selama 7 menit. Setelah 7 menit, tuang adonan oranye. Dan kukus selama 7 menit. Setelah 7 menit, tuang adonan merah. Dan untuk adonan terakhir, kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit, tes kematangan, tusuk dengan lidi bersih. Jika tidak ada adonan yang menempel, sudah matang. Matikan kompornya. Biarkan kuenya sampai hangat. Setelah kuenya hangat, keluarkan dari loyang. Biarkan kuenya sampai dingin. Setelah kuenya dingin, beri topping sesuai selera. Olesi permukaan kue dengan buttercream secukupnya. Beri parutan keju cheddar secukupnya. Kemudian potong-potong kuenya sesuai selera. Rainbow cake kukusnya siap disajikan ya. Resep yang ketiga, bolu kukus tiramisu mini dengan flan susu keju. Untuk cara membuatnya, tuang 100 ml santan ke dalam wadah, tambahkan 50 ml minyak goreng, aduk rata,
lalu sisihkan. Selanjutnya siapkan cetakan dan olesi tipis dengan minyak goreng. Gunakan cetakan kue dengan cekungan dalam di bagian bawah. Saya menggunakan 2 cetakan dengan ukuran yang berbeda. Kemudian masukkan 2 butir telur ukuran besar ke dalam wadah. Tambahkan 150 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, dan setengah sendok teh SP. Lalu kocok dengan speed tinggi sampai adonan mengembang, kental, dan berjejak. Adonan sudah mengembang, lalu matikan mixernya. Kemudian masukkan 140 gram tepung terigu sambil diayak. Tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Ayak. Kemudian kocok sebentar dengan speed 1, asal rata saja. Matikan mixernya. Aduk dengan spatula sampai tercampur rata. Selanjutnya, masukkan campuran santan dan minyak secara bertahap sambil diaduk balik. Aduk balik perlahan sampai adonan tercampur rata dan tidak ada endapan cairan di bawahnya. Adonan sudah tercampur rata. Kemudian bagi adonan menjadi 3 bagian sama rata. Beri 1 bagian dengan pasta coklat secukupnya. Aduk sampai rata. Lalu beri 1 bagian dengan pasta mocha secukupnya. Aduk sampai rata. Kemudian masukkan adonan ke dalam cetakan. Masukkan 3 adonan secara selang-seling. Masukkan sedikit adonan coklat. Lalu masukkan sedikit adonan putih. Dan masukkan sedikit adonan mocha. Timpa dengan adonan yang sama di atasnya. Lakukan sampai adonan hampir penuh. Seperti ini. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Dan kukus dengan api sedang selama 15 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet bersih. Setelah 15 menit, segera angkat. Masukkan adonan berikutnya. Kemudian saya akan membuat flan susu kejunya. Tuang 90 ml susu cair full cream ke dalam panci.
Tambahkan 40 gram keju cheddar parut, 1 saset SKM putih, aduk rata, lalu tambahkan 1 sendok teh tepung maizena dan masak dengan api kecil sambil terus diaduk sampai mendidih dan meletup-letup. Sudah meletup-letup, lalu matikan kompornya, angkat, dan biarkan sampai dingin. Setelah kuenya dingin, keluarkan dari cetakan. Masukkan flannya yang sudah dingin ke dalam plastik segitiga, seperti ini. Lalu gunting sedikit ujungnya. Kemudian masukkan flannya ke dalam cekungan kuenya sampai penuh. Lakukan sampai selesai. Dan beri keju cheddar parut secukupnya. Bolu kukus tiramisu mini dengan flas susu kejunya siap disajikan ya. Untuk resep yang keempat, bolu pandan kukus mini ekonomis yang sangat lembut. Untuk cara membuatnya, masukkan 1 butir telur ke dalam wadah, tambahkan 200 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, lalu kocok dengan whisk sampai adonan tercampur rata dan gulanya larut. Adonannya sudah tercampur rata. Lalu tambahkan 250 ml santan sambil diaduk. Aduk sampai adonan tercampur rata. Kemudian masukkan 200 gram tepung terigu sambil diayak. Tambahkan 1 saset susu bubuk. Ayak secara bertahap, lalu aduk rata. Tambahkan setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh baking soda, lalu aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Adonan sudah tercampur rata. Kemudian masukkan 100 ml minyak goreng secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai adonan benar-benar tercampur rata dan tidak ada endapan minyak di bawahnya. Adonannya sudah tercampur rata. Lalu tambahkan setengah sendok teh pasta pandan. Aduk sampai tercampur rata.
Sudah tercampur rata? Kemudian siapkan cetakan kue dan olesi tipis dengan minyak goreng. Lalu tuang adonan ke dalam cetakan sampai 3/4 cetakan. Sebelumnya, panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Lalu kecilkan sedikit apinya. Dan kukus dengan api sedang cenderung kecil selama 20 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet bersih. Setelah 20 menit, segera angkat dan kukus adonan sampai habis. Biarkan kuenya sampai dingin. Setelah kuenya dingin, lalu keluarkan dari cetakan. Kemudian beri topping sesuai selera. Saya menggunakan buttercream. Kemudian semprotkan buttercream ke dalam cekungan kue sampai penuh. Lalu beri choco chip atau keju atau selai di atas buttercream. Bolu pandan mini ekonomis siap disajikan ya. Meski hanya menggunakan 1 butir telur dan tanpa mixer, tapi rasanya enak banget, empuk, dan sangat lembut. Dan resep yang kelima, putu ayu pisang yang super lembut. Untuk cara membuatnya, siapkan 250 gram kelapa parut setengah tua, tambahkan sejumput garam, aduk sampai rata, beri 1 lembar daun pandan, sobek-sobek dan simpulkan. Kemudian saya akan kukus kelapa parutnya selama 15 menit. Setelah 15 menit, angkat dan biarkan sampai suhu ruang. Selanjutnya siapkan cetakan yang sudah diolesi tipis dengan minyak goreng. Lalu masukkan sedikit kelapa parut ke dalam cetakan, tekan-tekan. Seperti ini ya. Lakukan sampai selesai. Sisihkan. Kemudian siapkan 150 gram pisang, boleh apa saja, yang sudah sangat matang. Haluskan dengan garpu. Lalu sisihkan. Selanjutnya, masukkan 2 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 130 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh SP, bisa diganti dengan TBM atau Ovalet. Lalu kocok dengan speed tinggi
sampai adonan mengembang, putih dan kental, sekitar 5 menit. Setelah 5 menit, matikan mixernya. Masukkan pisang yang sudah dihaluskan. Lalu kocok sebentar dengan satu. Matikan mixernya. Kemudian masukkan 130 gram tepung terigu sambil diayak. Tambahkan setengah sendok teh baking soda atau soda kue. Dan kocok sebentar saja dengan satu. Matikan mixernya. Tambahkan 80 ml santan. Kocok sebentar dengan satu. Matikan mixernya. Lalu masukkan 50 ml minyak goreng sambil diaduk perlahan. Aduk balik perlahan sampai adonan tercampur rata dan tidak ada endapan minyak di bawahnya. Sudah tercampur rata. Kemudian masukkan adonan ke dalam cetakan sampai hampir penuh. Hentakkan cetakan beberapa kali supaya permukaannya rata. Lakukan sampai selesai. Sebelumnya sudah dipanaskan kukusan sampai airnya mendidih. Kemudian kukus dengan api sedang selama 15 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, jangan lupa bungkus tutup kukusan dengan serbet bersih. Setelah 15 menit, segera angkat. Biarkan sampai hangat. Kemudian, keluarkan putu ayunya dari cetakan. Jadinya sebanyak ini ya. Putu ayu pisangnya siap disajikan.